bahkan ya ngajar kok ya wis gak butuh ya. Nah, jadi ini semua untuk kepentingan saudara, sehingga saudara harus serius gitu ya. Dan pelabuhan maupun teknik pantai sepanjang pengetahuan saya adalah materi yang sangat-sangat dibutuhkan di Indonesia. Ya, itu pengalaman saya pribadi. Aja pekerjaan itu orang itu membutuhkan terus telepon Budia tolong. Baru saja ini tadi jam 9 pagi dari Kalimantan Timur sana, jauh-jauh. Untung sekarang nggak ada masalah ya, meskipun Kalimantan Timur atau manapun, telepon saya, Budia minta tolong Budia, kami ada pekerjaan pengerukan. Ya, pengerukan itu bagiannya pelabuhan ya. Kalau saudara belajarnya jalan raya atau bangunan gedung, nggak akan ngerti pengerukan ya. Bagaimana mendesain pengerukan, bagaimana melaksanakan pekerjaan pengerukan. Nah itu seluruh Indonesia itu lari ke Budia gitu ya, karena banyak yang nggak bisa. Di ITS saja yang sudah menjadi ya berdasar rencana pengembangan ITS ya, dari dulu itu kita rencananya menjadi center of knowledge untuk kemaritiman ya, bangunan pelabuhan itu termasuk. Itu ITS itu sudah pusatnya, nggak harus ngisau gitu ya, karena nggak banyak yang mau. Nah ini saya dari dulu itu selalu mendorong, terutama anak teknik sipil, tapi ya segitu juarang yang mau. Ada anak kemarin ada yang mau 2 orang, 3 orang, satunya IUP, 2 yang reguler. Itu aja saya wah hebat, saya bilang alhamdulillah. Banyak yang tugas akhirnya ecek-ecek, habis itu lulus minta masuk ke pelabuhan. Yang saya repot itu orang tuanya yang bilang ke saya, Bu minta tolong Bu anak saya kalau anak bilang waduh iki biyen tugas akhirnya opo arek iki opo. Ya saya dengan terpaksa tidak bisa melakukan apa-apa ya. Ya memang saya sendiri juga tidak punya kompetensi untuk membantu apa-apa ya, tapi apalagi kalau enggak kuliahnya pelabuhan atau punya background ini akan jauh lebih sulit gitu ya. Ya, oleh karena itu saya mendorong ya saudara untuk senang, untuk mau belajar pelabuhan dan masih terbuka sekali kalau di Indonesia khususnya kebutuhan-kebutuhan pembangunan pelabuhan baru, perbaikan atau perawatan pelabuhan, pengoperasionalan pelabuhan ya, dan pelabuhan ini termasuk bisnis yang selalu menguntungkan. Di Indonesia itu nggak ada BUMN pelabuhan di Indonesia terus rugi sekian triliun, nggak ada. Ya. Ada BUMN penerbangan lah, Garuda, PLN ya, semua saya kira sudah tahu itu rugi sekian triliun. Tapi kalau pelabuhan belum sampai hari ini, belum rugi. Ya, jadi makanya masih terbuka kesempatan ini. Gitu ya, jadi saya mengingatkan bahwa pelabuhan ini suatu bidang studi yang sangat luas, sangat menarik. Memang mungkin sebagian besar akan mengatakan sulit, ya, sangat sulit. Tapi Budia ini sudah menggeluti pelabuhan sejak saya masih mahasiswa. Ya, saya tahun 83 sudah diminta oleh dosen pembimbing saya untuk membantu. Ya. Membantu tapi tidak membantu apa ya dibayar ya. Digaji waktu itu masih mahasiswa ya senang. Nah, dan saya juga memang senang bidang pelabuhan itu dari dulu. Dan itu tahun berapa? 83 sampai sekarang, jadi sudah 35 tahun lebih. Tidak ada masalah gitu ya. Saya nggak jadi stres, nggak jadi apa-apa. Kalau orang bilang sulit kan sudah stres gitu ya. Tidak, itu buktinya. Ya, jadi makanya sebetulnya bisa, makanya kalau peribahasa itu ada jalan yang terjal itu menjadi mulus, halus, dan mudah kalau sering kita lalui. Gitu. Kalau jalanan yang terjal nggak pernah dilewati ya selamanya terjal terus. Nah, jadi ini dorongan-dorongan saya sebelum perkuliahan dimulai, dan pengalaman saya ini memang saya pribadi terutama ya, saya sendiri itu kalau mengerjakan pekerjaan apa itu saya selalu teringat untuk keperluan pengajaran. Nah, jadi pengetahuan-pengetahuan saya ini saya harapkan bisa
menjadi sumbangan lah ya untuk pembelajaran. Makanya ya sering itu mahasiswa yang ngambil tugas akhir itu saya bilang sebetulnya kita, tapi mahasiswa gak mampu untuk memanfaatkan ini, sayang sekali saya bilang gitu. Nanti kalau sudah lulus baru mereka, oh ya Bu Dia dulu saya gini-gini, wis nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Baru-baru ini saja juga ada orang, ada ya sebetulnya berasal dari besan saya ya, besan tahu ya. Saya ini sudah tua jadi sudah punya besan. Tuh WA saya, ini Bu ini mahasiswanya dia gini. Ah bukan, saya bilang gitu. Enggak, ini bukan anak yang ambil pelabuhan, ini hanya lulusan teknik sipil ITS, dia enggak ahlinya pelabuhan. Yang sebelahnya itu Pak yang ahlinya, saya bilang gitu. Tapi dia bukan lulusan ITS malah. Jadi ada seseorang yang saya sangat mengagumi karena beliau sangat jujur, ya, sangat ahli dan sangat berdedikasi ya dalam mengerjakan bangunan pelabuhan, bangunan teknik sipil pelabuhan, dan beliau bekerja di satu BUMN besar, lulusan ITS, ya, dilihat lulusan anak ITS, tapi dia hebat. Demikian juga seorang direktur dari BUMN yang sama, direktur dari BUMN yang teknik sipil ini juga hebat, tapi juga bukan anak ITS. Nah ini makanya anak ITS ini apa namanya sok-sokan tok gede, tapi sebetulnya kalau sudah lulus nggak bisa apa-apa. Ini saya sangat sayangkan, jangan ya, atau kita harus rubah. Anak ITS ya memang hebat gitu, bukan ngomong doang gitu. Nah, kuliah ini nantinya berjudul adalah dasar teknik pantai dan perencanaan pelabuhan. Ya. Totalnya 4 SKS. Oleh karena itu kita akan mengadakan pertemuan 2 kali dalam seminggu. Ya. Dasar teknik pantai dan pelabuhan ini sudah ditetapkan mempunyai rencana perkuliahan seperti tertulis di sini, ya. Tetapi kita tidak mengharapkan pencapaian seperti ini, ya, karena ini adalah kalau nggak iso. Jadi misalnya mampu merancang infrastruktur di laut berdasar prinsip-prinsip rekayasa dan mempertimbangkan standar teknik, aspek ini dan seterusnya, keselamatan publik. Nah ini apa namanya mimpi besarnya, ya. Ini jarang yang bisa lulus dengan kapasitas seperti ini. Tapi enggak apa-apa, mimpi besar itu mimpi yang baik daripada nggak mimpi. Ya. Nanti bangunnya capek semua badannya. Jadi kalau tidur itu mimpi, berarti tidurnya lelap. Nah, ini sudah ditetapkan menjadi dasar-dasar perkuliahan ini, tapi ya kita harus step by step, selangkah demi selangkah untuk bisa mencapai mungkin baru anak tangga pertama atau kedua ya dari tangga untuk menuju kemampuan seperti ini. Kemudian bisa menghitung, menganalisis pola gelombang, pasang surut, arus, sedimentasi, merencanakan layout perairan dan seterusnya. Ini kalau ini memang real ya dari perkuliahan, di mata kuliah ini kita bisa nanti insya Allah merencanakan pengaruh gelombang, pasang surut, arus dan seterusnya, bisa merencanakan layout pelabuhan dan seterusnya. Jadi sekarang ini mungkin kalau ada mahasiswa akan saya tes ya, apa bedanya gelombang dan pasang surut. Kalau belum bisa, mungkin masih wajar ya, bukan mungkin ya, saya kira wajar. Tapi kalau sudah kuliah teknik pantai dan pelabuhan masih belum bisa menjawab ya, wes rugi itu namanya ya. Kalau saya ya mendingan tidur apa nonton YouTube ya. Daripada sekolah tapi gak nyantol apa-apa gitu ya. Nah, saya berusaha ya supaya, makanya salah satunya dengan video itu, supaya saudara benar-benar bisa memperoleh lah sedikit saja dari materi yang diberikan,
sehingga ada manfaatnya. Rencana penugasan ini juga sudah diatur ya, bahwa ada minggu pertama sampai minggu ke-8 ya, jadi sebelum ETS itu kita akan membahas mengenai dasar teknik pantai ya. Bagian satunya itu dasar pantai. Jadi dalam dasar teknik pantai ini kita minimal bisa membedakan ya itu ya. Saya yakin ini biasa dan ya memang itu sudah umum gitu ya, bahwa sebagian besar belum itu pantai. Kalau saudara bicara darat atau kita membahas mengenai hal-hal yang di darat, saya kira banyak yang tahu ya, tapi kalau sudah pantai apa laut itu banyak yang nggak tahu apa-apa. Padahal ya Indonesia ini negara yang didominasi oleh laut, luas lautnya lebih besar daripada luas daratannya gitu. Pantainya juga sangat panjang ya, negara dengan pantai yang terpanjang di dunia. Indonesia dengan pulau terbanyak di dunia adalah Indonesia ya. Tapi saya ngerti fenomena laut lah atau pulau-pulau ini bagaimana ini mengatur ekonominya, bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan transportasi antar pulau-pulau ini. Itu kita tidak banyak yang mau belajar itu. Jadi ini kesempatan kalau saudara, ya ini memang teknik sipil ya, jadi teknik sipil itu saudara dibekali dengan ilmu-ilmu yang kulit-kulit dulu, tapi banyak ilmunya. Dan ini yang membedakan lulusan teknik sipil dengan teknik kelautan misalnya. Teknik kelautan tidak ada, jadi sebetulnya pembagiannya antara ilmu untuk teknik kelautan dengan teknik sipil itu jelas dulu, tapi sekarang orang membuat kacau balau gitu ya. Tapi ITS itu ada yang di sipil, dia